Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi bersama saya Debbie di channel YouTube-nya Baju Yuli Syar'i Sejak Dini. Nah, untuk memulai toko online sendiri kita harus memuaskan pelanggan atau mendapat kepuasan pelanggan. Itu salah satu cara meningkatkan kualitas toko kita sendiri ya Bu. Nah, di sini saya sudah bersama Kang Jae, admin dari Baju Yuli. Kita akan berbagi tips atau cara supaya pelanggan itu puas berbelanja di online shop. Gimana sih sebelum itu perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Zaya di admin Baju Yuli, merangkap marketing juga sebenarnya. Oke. Masya Allah. Siap. Ustaz juga nggak? Terus gimana tuh gimana tips supaya pelanggan itu puas berbelanja di online shop? Oke. Bicara soal kepuasan pelanggan, itu sebenarnya ada hubungannya dengan strategi marketing kita teh. Oke. Pernah dengar nggak flywheel marketing? Oh, nggak tahu tuh saya. Nggak tahu ya. Jadi flywheel marketing itu salah satu strategi marketing yang saat ini banyak banget digunakan oleh banyak pebisnis, terutama yang bisnis di bidang online. Which is Baju Yuli juga sebenarnya pakai strategi ini. Nah, cerita sedikit boleh nggak? Ya boleh, silakan. Banyak. Jadi flywheel marketing itu saya tahu sendiri dari owner kita, Pak Gani sendiri ya. Halo Pak Gani, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gani. Nah, flywheel marketing ini itu strategi marketing yang dia itu menggunakan si konsumen sebagai sumber energi untuk menggerakkan roda bisnis itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara si konsumen tersebut ketika dia mendapatkan produk yang telah dia beli, dia mereview, dia merasa puas, terus mereview, nge-share, terus merekomendasikan kepada si rekan-rekannya, sehingga si rekan-rekannya mau membeli produk yang telah dia beli. Nah, otomatis penjualan kita naik dong. Nah, itu kan seperti itu. Nah, kemudian supaya si konsumen tersebut mau nge-share terus merekomendasikan produk, misalkan produk kita ya. Itu tentunya tidak sembarangan. Kita jual produk asal-asalan terus si konsumen mau seperti tidak seperti itu. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sebelum itu. Nah, salah satunya ya kita harus menjalankan si tahapan si flywheel marketing ini. Jadi di flywheel marketing itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada track. Track itu kita narik perhatian. Narik perhatian. Misalnya kita bikin konten-konten di Instagram, di sosial media yang lain supaya si calon konsumen kita tuh lebih aware terhadap keberadaan kita. Makanya banyak sekali brand-brand saat ini ya bikin konten yang menarik di Instagram itu supaya apa ya? Supaya itu sih sebenarnya salah satunya supaya menarik dulu konsumen, calon konsumen. Nah, kemudian setelah si track itu dilakukan, kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu engage ya. Jadi kita jalin ikatan, jalin hubungan dengan si calon pembeli, dengan audiens, dengan pembeli. Terus kita jalin ikatan lah istilahnya ya, jalin ikatan. Nah, di sini kita sebenarnya fungsi admin sih sebenarnya ada di sini. Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu si konsumen apa sih produk yang ada kebermanfaatan bagi mereka. Mereka membutuhkan apa gitu. Terus apa ada masalah misalkan sebelum mereka menggunakan produk tersebut, apa ada masalah. Nah, di Baju Yuli sebenarnya udah lakukan itu yang namanya customer persona. Nah, itu di situ ya kita cari di situ produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, terus apa hambatan konsumen saat mereka membutuhkan produk tersebut gitu ya. Nah, di tahapan terakhir, ini yang ada hubungannya dengan yang tadi tanyakan tadi, kepuasan pelanggan, yaitu delay. Delay itu jadi di sini kita memberikan kepuasan pelanggan itu dengan cara kita memberikan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman yang tentunya puas bagi mereka. Ketika mereka mendapatkan produk kita, mereka merasa puas. Nah, dengan cara apa? Dengan cara
Yang pertama itu ada kecepatan teh. Di semua penjual online shop itu ketika dia mendapatkan review baik itu salah satunya adalah dengan kecepatan penerimaan. Nah, alhamdulillah di Baju Yuli juga sebenarnya kita alhamdulillah termasuk cepat ya, karena kita setiap hari ada 3 pengiriman ya, 3 kali pengiriman. Nah, itu. Yang kedua itu ada ketepatan daripada produk. Ketika kita mengirimkan produknya itu harus sesuai dengan yang dia sesuai ekspektasi, betul. Sesuai dengan ekspektasi yang pembeli ya, tidak ada yang salah warna, salah size, salah ukuran ataupun cacat misalkan, itu minimal ya. Kemudian ada tingkat kepercayaan teh, kita harus membangun tingkat kepercayaan dengan konsumen supaya konsumen itu lebih saya pengen nih belanja di sini karena saya percaya di sini memang seperti ini gitu ya. Nah, selain itu mungkin kalau di Baju Yuli juga ada tambahan-tambahan teh, kayak misalkan kita di paketnya itu banyak banget hadiah. Banyak banget hadiah ketika si konsumen menerima paket itu, dia merasa wah saya dapat ini nih, jadi tingkat kepuasan itu meningkat teh. Akhirnya dia ngasih review baik, kemudian si orang lain melihat, orang lain mau juga gitu. Karena seperti ini teh, sekarang ini kan omongan orang lain itu sebenarnya lebih kita percaya daripada si omongan seller. Contohnya kayak gini, misalkan saya jualan produk kosmetik misalnya. Saya sebagai seller, saya ngomong ke teteh misalkan, teh saya jualan ini bagus loh, bagus buat ini, buat muka, buat ini. Kira-kira teteh percaya nggak sama saya? Enggak, pasti sebelum membeli itu pasti lihat dulu reviewnya yang udah yang beli kan. Nah gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, teman teteh beli ke saya kosmetik, terus teteh pakai, terus cerita ke teteh, oh saya pakai ini bagus loh, teteh percaya nggak? Ya pasti langsung pengen beli kayak kan. gitu sih. Jadi itu sih sebenarnya pelayanan marketing. Jadi ada hubungannya dengan marketing. Ada hubungannya dengan kepuasan pelanggan seperti itu yang tadi. Jadi itu bunda-bunda. Jadi intinya kita tuh harus sebenarnya attitude-nya dulu ya, berarti biar si pelanggan tuh merasa puas dilayani sama kita. Nah, itu yang pertama itu attitude. Berarti yang kedua itu produk kita ya Kak, jangan sampai kita salah kirim, jangan sampai salah ukuran juga. Nah, terus ketiga itu ada kecepatan. Nah, jadi buat bunda-bunda yang di rumah yang baru memulai online shop, jangan sampai si pembeli itu kecewa karena kita lama mengirimkan paketnya ya Nah gitu, itu salah satu yang paling penting banget ya. Paling penting banget. Nah, di Baju Yuli ya ada satu yang untuk mengantisipasi hal tersebut. Di Baju Yuli itu luar biasa banget teh, itu pelayanan marketingnya jalan ya. Jadi ketika si barangnya salah, Baju Yuli itu langsung ngeganti. Diganti langsung, walaupun memang si barang itu tidak kami terima lagi, dia barangnya tetap sama si konsumen, kita kirim balik yang baru gitu. Nah, terus itu misalkan yang ini estimasi keterimanya di luar ya, jadi over deliver gitu ya. Nah itu pasti kita kirim ulang kirim baru, walaupun si barangnya itu nanti pasti bakal sampai yang belum sampai itu kan, jadi dia double dapatnya kayak gitu sih. Nah itu mungkin salah satu cara agar pelanggan gak kecewa dan tetap setia sama toko kita gitu. Nah gitu bunda-bunda, kurang lebih makasih ya Ajae udah sharing sama bunda-bunda yang di rumah. Terima kasih juga sama bunda-bunda yang di rumah udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya bun. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.